menjadi saling terkait dan saling membangun pelayanan bagi Tuhan. Menentukan tujuan tubuh Kristus. Ya, kita lihat ya bahwa setelah kita tahu bahwa Tuhan berikan karunia-karunia yang penting di dalam hidup kita dalam menjalankan pelayanan kita ataupun hidup kita di dalam rumah, di keluarga, di sekolah, ya tentu saja kita ingin tahu ya untuk apa karunia itu diberikan ya. Jadi apa tujuan Allah memberikan karunia rohani kepada kita? Nah, kita akan membaca di dalam 1 Efesus dalam Efesus pasal 4 ayat 7 sampai 13. Mungkin akan nanti baca ayat 7, 13 Henry, 8 Henry, 9 Chantau, dan saya sisanya habis ini ya. Efesus 4 ayat 7, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. 8 Henry. Itulah sebabnya Mas tak kalah ia naik ke tempat tinggi, yang membawa tawanan-tawanan, yang memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhi segala sesuatu. Dan dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus pada pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Nah, rekan-rekan, kalau kita ingin menemukan tujuan daripada diberikannya karunia kepada kita, ya, Efesus dengan jelas menjelaskan ini. Efesus pasal 4 ayat 7 sampai 13. Kita lihat di sana dikatakan bahwa itu diberikan kepada kita ya supaya kita ya memperlengkapi orang-orang kudus dalam pekerjaan pelayanan ya. Jadi tujuan karunia diberikan untuk memberikan kita atau memperlengkapi kita untuk pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Saya kira pikiran ini tidak boleh disempitkan hanya di dalam gereja saja ya. Pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus itu juga waktu kita di kantor, waktu kita di sekolah, waktu kita di manapun ya, di masyarakat ya. Jadi, tapi intinya adalah sebagai orang percaya, karunia-karunia diberikan kepada kita untuk supaya kita menggunakannya itu untuk melayani dan membangun tubuh Kristus. Ya, dan karunia itu diberikan supaya kita ada kesatuan iman ya. Ada satu saling melengkapi tadi kita lihat ya, itu menunjukkan adanya satu kesatuan di dalam kita melaksanakan apa yang telah diberikan kepada kita ya. Kemudian kemudian kita lihat di sana ada pengetahuan dan pengenalan akan anak Allah yang benar gitu ya. Pengetahuan dan pengenalan yang benar ya. Itu di ayat yang ke-13. Kemudian yang terakhir di sana yang paling ujung itu kita mencapai kepenuhan Kristus. Ya, dalam kurung saya di sana serupa Kristus gitu ya. Itu menjadi tujuan akhir pelayanan kita di dalam apa yang kita kerjakan di dalam dunia ini. Apa arti serupa Kristus ya? Di buku Suami Yesus di sana dikatakan bertindak seperti Kristus dan berkarakter seperti Kristus. Ya, jadi serupa Kristus itu bukan berarti kita sama dengan Kristus gitu ya. Tapi kita mempunyai ya sifat karakter yang seperti Kristus ya, bertindak seperti Kristus dan berkarakter seperti Kristus. Nah,
yang terakhir adik-adik, bahwa kita sudah tahu bahwa ada Alkitab menerangkan bahwa ada karunia yang diberikan kepada kita di dalam memperlengkapi kehidupan kita sehari lepas sehari. Tapi persoalannya adalah kita tidak tahu karunia apa yang ada pada kita. Nah, coba hari ini kita bersiap menemukan kira-kira ada nggak karunia yang kita bisa lebih mengerti bahwa kita ini dikaruniakan apa, ya. Saya memberikan dua poin ya untuk kita supaya bagaimana kita mengerti kita mempunyai karunia apa. Ya, karena karunia itu diberikan oleh Allah, ya. Maka mau tidak mau kita harus memohon pada Allah atau meminta, ya, Allah menolong kita untuk menemukan di dalam diri kita ini ada karunia apa. Nah, ini adalah sesuatu pergumulan hidup kita supaya kita lebih pas, ya, memakai karunia itu, tidak menjadi kekacauan gitu ya, seperti Petrus tadi ya. Jadi karena Allah yang memberikan, maka kita harus memohon Allah untuk supaya kita bisa menemukan karunia apa yang ada pada kita, ya. Jadi sepanjang pelayanan yang pernah saya gumulkan, ya rekan-rekan, ini ada sedikit sharing, ya. Selama melayani Tuhan, ya, maka saya menemukan bahwa saya bukan tipe orang yang bisa jadi pemimpin begitu ya. Karena itu saya tidak mau nimbrung ke kepemimpinan selalu begitu ya. Dan saya lebih condong kepada yang bersifat pengajaran sekolah minggu ya. Kemudian dulu saya senang sekali melayani di literatur ya. Jadi itu adalah hal-hal yang saya temukan ya, karunia yang Tuhan berikan. Karena jika saya di literatur, maka saya sangat antusias menjelaskan kepada orang bukunya itu buku apa, saya baca, jadi karena saya adalah orang yang punya tipe demikian. Ya, kita harus menemukan itu dengan memohon pada Tuhan, dan itu pergumulan seumur hidup kita supaya apa yang kita punya kita boleh gunakan dengan tepat di dalam pelayanan kita. Ya, kalau saya pernah juga ya disuruh menjadi pemimpin begitu ya, dan itu selalu menjadi sesuatu yang tidak menyamankan gitu ya, karena mungkin bukan talenta saya di sana gitu. Itu salah satu ya. Jadi adik-adik perlu tahu karunia apa yang ada, dan itu pergumulan sepanjang hidup kita, dan kita akan selalu mencoba dan sambil memohon pada Tuhan untuk memberitahu kita kira-kira punya karunia apa gitu. Yang kedua, ya, kita harus membaca firman Tuhan ya, karena itu sumber ya. Dan itu adalah teks yang bisa kita tahu kira-kira kita punya karunia apa. Di dalam Korintus itu dengan jelas menjelaskan mengenai karunia-karunia yang ada ya di dalam yang diberikan Allah kepada umat percaya. Mengajar ya, bernubuat gitu ya. Saya nggak tahu apakah ada anak-anak yang bisa bernubuat ya. Kemudian karunia itu masih ada atau tidak ya, itu satu pertanyaan juga ya. Kemudian ada karunia banyak ya karunia, bahkan karunia-karunia yang berbuat baik ya, itu tidak semua orang bisa berbuat baik dengan baik gitu ya, berbuat baik dengan baik gitu. Ya, jadi itu perlu kita pelajari dan kita membaca itu, dan banyak kitab Korintus banyak menjelaskan hal-hal demikian. Nah, karena firman Tuhan menjelaskan, maka coba kita aplikasikan itu. Kalau kalian merasa kalian punya karunia di mana, coba kalian kerjakan itu. Kalian punya karunia misalnya untuk memuji Tuhan ya, coba kalian ikut di dalam singer, ikut di dalam segala hal yang berbau untuk memuji Tuhan. Jika kalian enjoy melakukannya dan pelayanan kalian itu berdampak, maka kalian sudah menemukan bahwa itu kalian punya karunia di sana. Ya, terus untuk mengasah diri, memperbaiki sehingga karunia itu terus berkembang dan menjadi sangat luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, itulah yang kita pelajari hari ini adik-adik ya, losa-losa sekalian, mengenai karunia yang kita telah diberikan oleh Allah, dan karunia itu kita tidak bisa tukar-tukar
Ya, karena itu kita tidak bisa tolak atau terima itu sudah menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Kita hanya bisa berusaha untuk mendapatkan tahu bahwa karunia itu apa, lalu kita melakukannya dengan sebaik-baiknya. Demikian kira-kira saya serahkan ke Bapak. Pertama terima kasih Mas Vincent untuk presentasinya. Secara PPT PowerPoint sangat menarik, sangat colorful, cukup jelas, terang. Paling nanti tinggal tulisan-tulisan yang kecil itu diperbesar saja. Kalau dirasa nanti kalau dibesarin kok kayaknya penuh banget slide-nya, tidak apa-apa, nanti dibikin jadi slide keduanya. Iya, Ya, tinggal dipindahin ke bawah. Kemudian untuk secara struktur pengajaran kan ikutin yang Song Jesus ya, angka-angka dari Song Jesus menurut saya tidak terlalu masalah. Menurut saya kali ini untuk bab ini cukup baik, secara alur, secara ilustrasi, secara penggambaran, secara yang mau disampaikan juga menurut saya cukup tercapai sesuai dengan tujuan. Cuman saya ada beberapa tambahan yang mungkin Mas Loso perlu perhatikan. Jadi di bagian ini Mas Loso, saya merasa dari Song Jesus-nya sendiri itu terjadi overlapping dari yang dia maksud mengajar soal karunia rohani dengan yang dimaksud kesatuan tubuh Kristus itu gitu. Saya merasa di sini ada sedikit overlappingnya karena dari ayat yang dia berikan itu tidak ada sama sekali membacakan tentang karunia rohani. Tetapi di dalam pengajarannya, bahkan di dalam tujuannya diarahkan anak-anak mengenal karunia rohani. Jadi kalau misalnya dari ayatnya kan harusnya karunia rohani, kalau tadi kan dia ambil dari ada Efesus, dari Korintus, harusnya kan baca yang sebelumnya tuh, yang 1 Korintus. Tapi kan dia nggak bacain, dia langsung mulai dari ayat 12 gitu kan. Nah harusnya kalau misalnya pengajarannya menjelaskan atau mendorong anak-anak itu untuk tahu karunia rohaninya dan sebagainya, harusnya di ayat sebelumnya itu dibacain juga. Nah, bagaimana biar kita bisa sedikit menjembatani ini? Karena kan tadi secara keseluruhan itu lebih banyak bahas di sini kan. Nah, untuk menjembataninya, ketika nanti Mas Loso sudah menjelaskan di sini, itu kan tadi kan ada tuh di slide yang ada gambar kepala itu. Oh, menemukan karunia rohani sendiri itu kan ada gambar kepala kan. Dia menemukan karunia rohani sendiri. Nah, di situ Loso bisa ajak mereka baca dulu perikop dari 1 Korintus atau dari Roma yang menjelaskan tentang karunia rohani itu. Ada yang mengajar, bernubuat dan sebagainya. Nah, itu bisa dikasih tahu nanti, baru Loso jelaskan sedikit kenapa sih pembahasan tentang kesatuan tubuh Kristus itu selalu berhubungan dengan yang namanya karunia rohani ini gitu. Nah makanya kenapa ketika mau menjelaskan bagian ini, untuk menjembatani ini Loso harus masuk ke bagian kitab Efesus tadi yang sudah dijelaskan. Jadi menurut saya dari Efesus ini cukup menjadi jembatan untuk menjelaskan kenapa anak-anak tuh harus mengerti selain daripada kesatuan tubuh Kristus, mereka memiliki karunia rohani itu. Nah, hati-hati untuk tidak jatuh ke dalam pembahasan lebih banyak kepada talenta. Kalau talenta memang secara umum orang-orang semua dapat. Tetapi yang namanya karunia rohani, spiritual gift, itu pemberian daripada Allah sendiri kepada orang-orang pilihannya. Nah itu yang harus dibedakan. Jadi ketika nanti Loso menjelaskan bagian ini dari awal kan tadi udah ikuti runtutannya, udah jelas. Pas nanti mau masuk ke bagian Efesus atau bagian kenapa anak-anak harus mengerti tentang ini, Loso baru ajak mereka mengerti soal spiritual gift ini. Setidaknya sekilas saja Loso, tidak perlu menjelaskan yang dimaksud dengan karunia nubuat itu seperti apa, terus membedakan bahasa roh dan sebagainya. Cukup sekilas saja untuk memberitahu, oh ini loh ada spiritual gifts yang Alkitab gambarkan, gitu ya. Nah, Loso bisa uraikan itu dari baik itu dari Roma atau dari 1 Korintus, Loso bisa masukkan. Nah, setelah dari itu Loso
Nanti di bagian akhir saya ada kirim di grup, itu ada file untuk tes karunia rohani. Ya memang kalau dibilang 100% pasti itu ya belum tentu, namanya kan juga tes gitu ya. Ya kayak tes psikologi kan belum tentu 100%, tapi setidaknya memberikan penggambaran atau memberikan wawasan. Nah kalau Rasul mau ngajak anak-anak untuk tes itu, Rasul tinggal ikutin aja langkah-langkah stepnya. Dia nanti sudah bikin table, udah ada nomor-nomornya. Nanti kalau misalnya sudah mereka isi itu kayaknya ada hampir 100 atau 100-an. Rasul tinggal lihat aja, karena di bagian kolom table itu sudah dikasih tahu kalau dia di bagian A, nanti A itu apa, mengajar atau apa, nanti ada penjelasannya. Itu kalau misalnya mau ajak anak-anak untuk lakukan itu. Nah, saya juga ada kirimkan link itu di grup, itu bisa sedikit menjadi tambahan untuk Rasul setidaknya melihat lebih jelas kenapa kita tuh bisa memiliki spiritual gift ini, apa tujuannya. Nah, ketika Rasul tadi menjelaskan di bagian ini, sebenarnya ini sudah menjelaskan tentang siapa kita sebenarnya. Dari siapa kita ini menjelaskan tentang kita ini adalah anggota tubuh. Nah, kenapa kita ini menjadi anggota tubuh? Apa yang menjadi bagian kita? Saya suka dari tadi Rasul menggunakan kata yang menjadi bagian kita, yang menjadi porsi kita. Ketika kita memiliki sesuatu yang menjadi bagian kita, nah itu yang Rasul tekankan. Nanti itu di bagian sininya, supaya mereka ngerti, oh bagian saya gini-gini. Nah nanti Rasul ketika tadi kan Rasul ada pasang slide menemukan karunia sendiri. Nah tadi kan Rasul ada sedikit sebut seperti Tetris tadi. Nah mungkin kalau mau ajak mereka coba lihat lagi Tetrisnya, videonya itu boleh. Atau Rasul misalnya ada beli puzzle untuk ajak anak-anak, coba kita susun puzzle ya mungkin berapa kali berapa, coba mereka susun supaya mereka tahu bagian mereka gitu. Nah untuk membuat lebih bisa mengerti oleh mereka penjelasan tentang ini, misalnya Rasul kalau mau bahas tentang yang konteks sekarang, misalnya ajak mereka bahas soal OSIS. Mereka kan di sekolah biasanya terlibat OSIS. Iya, oke. Di sekolah kan mereka terlibat OSIS. Jadi Rasul bisa jelaskan, kira-kira bisa nggak ya anggota OSIS itu bilang aku mau jadi ketua OSIS, nanti aku yang ngaturin semuanya langsung gitu lah, kan nggak bisa. Jadi setiap kita tuh di bagian OSIS sendiri, kita punya bagiannya masing-masing. Sama di bagian hidup kita sebagai anggota tubuh Kristus itu kita juga masing-masing. Contoh misalnya kita di kelas ini, boleh nggak tiba-tiba saya bilang saya aja yang ngajar gitu, ya kan nggak bisa langsung gitu kan, ada bagiannya masing-masing. Nah nanti baru Rasul bisa jelaskan tentang bagaimana kerinduan mereka di bagian mereka masing-masing bisa melayani dan sebagainya. Cuman yang perlu perhatikan, hati-hati nanti ketika menjelaskan kita punya talenta apa sebagainya. Kalau menurut saya itu aja, selebihnya menurut saya sudah sangat baik. Ya, terima kasih. Rekan-rekan lain ada? Tadi ada satu kalimat kayaknya agak janggal gitu yang melibatkan karunia rohani itu.